Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abi Walwan Arifullah dengan NIM 21104111161 dari kelas D Manajemen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang lingkungan persaingan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Retno Enda Supeni, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis. Langsung saja ke materinya, yaitu lingkungan persaingan merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang saling berlomba untuk mencapai hasil dalam menarik pelanggan serta pangsa pasar pada pasar yang sama. Lingkungan persaingan adalah keseluruhan kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup dan tumbuh di pasar. Ini mencakup berbagai elemen yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, mengidentifikasi pesaing. Mengidentifikasi pesaing merupakan langkah penting dalam pengembangan strategi bisnis. Berikut ada langkah-langkah yang bisa Anda ikuti untuk mengidentifikasi pesaing. Yang pertama ada definisikan pasar Anda. Tentukan produk atau layanan yang Anda tawarkan, identifikasi segmen pasar yang Anda targetkan. Dan yang kedua, kategorikan pesaing Anda. Pesaing langsung, perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang sangat mirip dengan Anda kepada segmen pasar yang sama. Poin selanjutnya, pesaing tidak langsung. Perusahaan yang menawarkan produk atau layanan berbeda, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama atau serupa. Yang ketiga, penelitian pasar. Di sini ada dua poin, yaitu online dan offline. Yang untuk yang online, gunakan mesin pencari, media sosial, dan platform e-commerce untuk mencari tahu perusahaan yang menjual produk atau layanan serupa. Dan selanjutnya offline, kunjungi pameran dagang, konferensi, industri, atau toko fisik untuk mengidentifikasi pemain utama di pasar Anda. Yang keempat, gunakan alat analisis. Poin pertama, Google Alert. Tetapkan pemberitahuan untuk kata kunci yang relevan dengan bisnis Anda. Poin kedua, alat SEO seperti Semrush atau Ahrefs untuk melihat siapa yang bersaing dengan Anda dalam hasil pencarian. Poin ketiga, analisis media sosial. Lihat siapa yang diikuti oleh target pasar Anda di platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nomor 5, kumpulkan informasi pesaing. Produk dan layanan, apa yang mereka tawarkan dan apa yang membedakannya. Selanjutnya harga, bagaimana mereka menetapkan harga produk atau layanan mereka. Selanjutnya pemasaran dan penjualan, saluran apa yang mereka gunakan untuk menjangkau pelanggan. Yang terakhir, ulasan dan reputasi, apa yang pelanggan katakan tentang mereka di ulasan online dan media sosial. Nomor 6, di sini analisis SWOT pesaing, strengths, yaitu kekuatan, apa yang dilakukan pesaing dengan baik. Yang kedua, weakness atau kelemahan, di mana mereka kekurangan. Yang poin ketiga, opportunities atau peluang, area di mana mereka bisa berkembang. Dan poin terakhir, threats, yaitu ancaman, faktor eksternal yang bisa merugikan mereka. Nomor 7, benchmarking. Bandingkan performa bisnis Anda dengan pesaing untuk memahami posisi Anda di pasar. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang siapa pesaing Anda dan bagaimana posisi mereka di pasar, sehingga Anda bisa merumuskan strategi yang tepat untuk bersaing. Selanjutnya, di sini materi kelompok strategis. Kelompok strategis adalah sekelompok perusahaan dalam sebuah industri yang memiliki karakteristik atau strategi yang serupa. Perusahaan-perusahaan dalam kelompok strategis yang sama biasanya bersaing lebih langsung satu sama lain daripada dengan perusahaan di kelompok lain. Konsep ini membantu dalam memahami struktur persaingan dalam industri dan bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa elemen utama yang digunakan untuk membentuk kelompok strategis. Nomor pertama, cakupan produk atau layanan. Jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dan sejauh mana diversifikasi portofolio mereka. Yang kedua, jangkauan geografis, area geografis di mana perusahaan beroperasi, baik itu lokal, regional, nasional, ataupun internasional.
Yang ketiga, saluran distribusi. Cara perusahaan mendistribusikan produknya, misalnya melalui retail, e-commerce, distribusi langsung, atau grosir. Yang keempat, harga dan kualitas. Tingkat harga dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Ini mencakup apakah perusahaan bersaing di segmen pasar premium, menengah, atau rendah. Dan yang kelima, strategi pemasaran. Pendekatan perusahaan dalam menjangkau dan menarik pelanggan, seperti penggunaan iklan, promosi, dan strategi media sosial. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Tingkatkan investasi dalam teknologi dan inovasi, serta kemampuan perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru. Yang ketujuh, sumber daya dan kapabilitas. Aset, keterampilan, dan kapabilitas, khususnya yang dimiliki perusahaan, seperti merek yang kuat, paten, atau jaringan distribusi yang luas. Dari selanjutnya yaitu tentang sumber daya. Sumber daya adalah aset, kapabilitas, dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau individu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bisnis, sumber daya adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai dan mencapai keunggulan kompetitif. Sumber daya dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama di sini sumber daya fisik. Aset berwujud seperti pabrik, peralatan, kendaraan, dan bangunan. Selanjutnya teknologi, mesin, dan perangkat keras yang digunakan dalam produksi atau operasi bisnis. Yang kedua sumber daya manusia. Pertama, tenaga kerja, karyawan, pekerja, dan manajer yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Kepemimpinan, kemampuan manajemen untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi tim. Nomor tiga, sumber daya keuangan, modal. Dana yang tersedia untuk investasi dan operasional. Selanjutnya, likuiditas, yaitu kemampuan untuk mengakses uang tunai atau aset likuid untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Keempat, sumber daya intangible, merek, nilai dari reputasi dan pengakuan merek di pasar. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual, yaitu paten, hak cipta, dan mereka dagang yang melindungi inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, reputasi, persepsi publik tentang perusahaan, baik di kalangan konsumen maupun pemangku kepentingan lainnya. Nomor 5, sumber daya organisasi. Struktur organisasi, cara perusahaan diorganisasi, dan alur komando yang ada. Budaya perusahaan, nilai, kepercayaan, dan norma yang mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan. Sistem dan proses, metode operasional dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Yang terakhir nomor 6 yaitu sumber daya alam, bahan baku. Sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, air, dan tanah yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya energi, listrik, dan bahan bakar yang digunakan untuk mengoperasikan pabrik dan peralatan. Sumber daya adalah dasar dari kemampuan perusahaan untuk beroperasi, berinovasi, dan bersaing di pasar. Sumber daya yang kuat dan dikelola dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efektif guna mencapai tujuan dan menciptakan nilai. Kapabilitas mencakup proses, keterampilan, dan pengetahuan yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis dengan cara efisien dan efektif. Elemen kapabilitas. Yang pertama, proses operasional. Di sini ada proses produksi, yaitu kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa dengan kualitas tinggi dan biaya rendah. Selanjutnya, logistik, yaitu kapabilitas dalam mengolah rantai pasokan, distribusi, dan pengiriman produk secara efisien. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan. Di sini ada keahlian teknologi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi baru. Di sini, pengetahuan pasar, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, yaitu inovasi dan pengembangan produk.
R dan D, yaitu Research and Development, yaitu kemampuan dalam melakukan penelitian dan mengembangkan produk atau layanan baru. Selanjutnya pengembangan produk, yaitu proses merancang, menguji, dan meluncurkan produk baru ke pasar. Dan yang keempat, manajemen dan kepemimpinan. Di sini ada manajemen strategis, yaitu kemampuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bisnis. Selanjutnya kepemimpinan, yaitu keterampilan dalam memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi karyawan. Yang nomor 5, pemasaran dan penjualan. Di sini ada strategi pemasaran, yaitu kemampuan dalam merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran yang efektif. Selanjutnya penjualan, kapabilitas dalam menjual produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, sumber daya manusia. Di sini ada pengembangan SDM, kemampuan dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan berbakat. Selanjutnya budaya organisasi, budaya yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan kinerja tinggi. Dan yang ketujuh, keuangan. Di sini ada manajemen keuangan, yaitu kemampuan dalam mengolah anggaran, pengeluaran, investasi, dan sumber daya keuangan lainnya. Selanjutnya, pengendalian biaya, yaitu kemampuan dalam mengontrol dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Dengan memahami dan mengembangkan kapabilitas, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan lebih baik dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Dari selanjutnya yaitu tentang kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah kombinasi dari sumber daya, kapabilitas, dan keterampilan unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang memberikan nilai superior kepada pelanggan dan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Berikut adalah bagaimana kompetensi ini dapat membawa keunggulan kompetitif, yaitu karakteristik kompetensi inti. Yang pertama di sini ada nilai. Kompetensi inti memberikan nilai yang signifikan kepada pelanggan melalui peningkatan kualitas, efisiensi, atau inovasi. Yang kedua ada langkah. Kompetensi ini tidak dimiliki oleh banyak pesaing, sehingga menjadi sumber keunggulan kompetitif yang unik. Nomor 3, sulit ditiru. Kompetensi inti sulit untuk ditiru atau diperoleh oleh pesaing karena keterlibatan teknologi kompleks, budaya perusahaan yang unik, atau keterampilan yang sangat spesifik. Yang keempat, dapat diperluas. Kompetensi inti dapat diterapkan di berbagai produk dan pasar sehingga memperluas jangkauan dan dampak perusahaan. Dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan kompetensi inti, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, menjaga relevansi di pasar, dan terus menawarkan nilai superior kepada pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.